Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya, Kepala SMK Negeri 1 Tonjong, akan menyampaikan tentang visi misi sekolah ini. Visi SMK kita ini adalah penghasil tamatan yang bertakwa, profesional, dan berjiwa Indonesia. Dari visi yang ada nanti akan kita jabarkan ke dalam misi-misi, beberapa misi, kemudian sampai menghasilkan tamatan. Dalam komitmen kita untuk standar mutu, maka kita berharap setiap Bapak Ibu guru, karyawan, semuanya mempunyai mental yang profesional. Artinya dia senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bekerja dengan penuh kompetensi, dan kemudian selain itu dia memperhatikan kesejawatan. Kita merasa menyadari bahwa dalam satu kegiatan ini kita semuanya tidak mungkin melaksanakan sendiri-sendiri. Maka bermula dengan kesejawatan inilah kita akan mengadakan saling kerjasama, saling membantu, sehingga kesulitan satu terhadap yang lainnya bisa teratasi dengan baik. Jadi ini aspek kesejawatan. Kemudian aspek tanggung jawabnya. Aspek tanggung jawab bahwa setiap kita semua mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan ini. Yang pertama sekali adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu kita juga bertanggung jawab kepada khususnya orang tua, anak-anak yang telah diamanatkan didirikan di SMK Negeri 1 Tonjong ini, dan juga kepada masyarakat secara umum. Meskipun nanti secara luas juga bertanggung jawab kepada negara. Tapi inilah yang fokus utama, karena orang tua sudah menitipkan anak-anaknya, mendidik anak-anak yang mereka titipkan di SMK ini, kita harus bisa bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Kemudian kompetensi ini, untuk bisa bertanggung jawab dengan baik kita harus menguatkan kompetensi. Oleh karena itu kepada semua Bapak Ibu guru dan karyawan harus senantiasa meningkatkan kompetensinya, mengikuti laju perkembangan teknologi, sebab pendidikan ini tidak berhenti tapi terus senantiasa berkembang. Penemuan inovasi terus dihasilkan, sehingga kita jangan sampai tertinggal. Kita harus juga mengikuti perkembangan teknologi dengan mengadakan inovasi-inovasi. Inilah sekilas visi misi dan komitmen mutu kami di SMK Negeri 1 Tonjong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ini memang banyak hal yang ingin kami sampaikan.
sehubungan ketika awal SMK Tonjong ini menggunakan kurikulum 2013. Ini memang perlu kita selesaikan, di mana ada banyak hal yang merupakan perubahan dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013. Antara lain kalau dulu kita mengenal istilah ada guru normatif, ada guru adaptif, dan ada guru produktif. Namun ketika sudah pada struktur kurikulum 2013, di sana kita hanya mengenal istilah guru mapel wajib A, wajib B, dan guru kejuruan. Nah, sehingga ini perlu ada penyesuaian. Pertama sekali ini terhadap guru-guru, karena di sana ada beberapa mapel yang baru juga, seperti ada simulasi digital, walaupun hakikatnya itu merupakan perubahan yang dulu ada KKPI, sekarang sudah tidak ada. Maka barangkali guru yang dulu mengampu KKPI bisa kita gunakan untuk mengajar simulasi. Kemudian di kurikulum ini, karena terkait dengan pembelajaran sehubungan desa Ketonjong ini, kita masih menggunakan sistem moving class ataupun kelas berpindah, yang sebenarnya kalau kita mengamati adanya moving class bagi anak-anak SMK ini sudah cukup efektif. Kenapa? Ini karena merupakan sebuah pembelajaran juga, di mana kelak ketika anak-anak sudah bekerja di industri sudah terbiasa kayak gitu. Di samping itu, ketika moving class, walaupun dalam kenyataannya saya mengamati banyak di antara anak-anak yang mestinya ketika moving harus berada di bengkel, namun kok tidak ada di bengkel, malah di kelas dan sebagainya. Ini kami tidak menyalahkan, barangkali mereka itu yang belum memahami ya bahwasanya yang namanya SMK ya seperti itu. Ketika pembelajaran di bengkel, walaupun itu banyak teori, tidak masalah, dipersilakan anak sambil duduk dan sebagainya, lesehan ataupun berdiri pun tidak masalah. Kenapa? Semuanya adalah proses pembelajaran yang nantinya itu akan banyak manfaatnya ketika anak berada di industri. Sekiranya begitu ya, SMK Ketonjong yakin.
kepala paket keahlian dari jurusan TIPTL, yaitu Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Tonjong. SMK Negeri 1 Tonjong sendiri berdiri pada tahun sekitar 2004 yang lalu, di mana awal berdirinya SMK Negeri 1 Tonjong juga merupakan awal berdirinya jurusan TIPTL. Jadi jurusan TIPTL itu berdiri seketika saat SMK Negeri 1 Tonjong didirikan. Jadi sudah kurang lebih 10 tahun lebih ya, dari tahun 2004 sampai 2016, 12 tahun. Kemudian awal berdirinya jurusan TIPTL hanya membuka satu rombel, hanya membuka satu kelas. Namun bisa kita lihat sekarang perkembangan TIPTL begitu pesat, sehingga sampai sekarang kita sudah mempunyai sebanyak kelas 10-nya 3 kelas, kemudian kelas 11-nya 4 kelas, kemudian kelas 12-nya 3 kelas. Jadi total bisa kita katakan jurusan TIPTL mempunyai 10 kelas atau 10 rombongan belajar. Yang dipelajari sendiri ketika siswa menjadi masuk ke jurusan TIPTL ada banyak sekali yang kaitannya dengan jurusan listrik, dan salah satu yang menjadi andalan untuk mengajar di siswa SMK Negeri 1 Tonjong jurusan TIPTL adalah siswa jurusan TIPTL selain diajari ilmu listrik juga diajari ilmu gaib. Karena apa? Karena listrik sendiri itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang, tapi hanya bisa dirasakan. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa menarik minat siswa-siswa SMP untuk masuk ke jurusan TIPTL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianto Arwibowo. Saya selaku guru kejuruan di paket keahlian Teknik Audio Video SMK Negeri 1 Tonjong. Paket keahlian Teknik Audio Video SMK Negeri 1 Tonjong ini mulai berdiri, mulai ada jurusan TAV ini pada tahun 2004 bersamaan dengan pendirian SMK Negeri 1 Tonjong. Jadi awal SMK Negeri 1 Tonjong ini berdiri ada 3 jurusan. Yang pertama TKR, Teknik Kendaraan Ringan, kemudian Teknik Instalasi Tenaga Listrik TITL, dan Teknik Audio Video atau TAV. Kemudian terkait dengan visi misi di jurusan, sama seperti visi misi di SMK Negeri 1 Tonjong, visi misi sekolah yaitu menjadi sekolah yang atau penghasil manusia yang bertakwa, bermanfaat dan bermartabat di paket keahlian atau jurusan Teknik Audio Video. Maksud dari bertakwa yang pertama adalah untuk nilai keagamaan. Jadi kita ingin meletakkan fondasi nilai keagamaan ini di atas nilai segala-galanya. Kemudian bermanfaat artinya bahwa lulusan dari SMK Negeri 1 Tonjong khususnya di paket keahlian Teknik Audio Video ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada dunia industri, bahkan kepada bangsa dan negara. Kemudian bermartabat di sini adalah terkait dengan harga diri, kemudian kualitas, mutu ataupun kehormatan. Jadi harapan kita semuanya lulusan dari SMK Negeri 1 Tonjong ini di paket keahlian Teknik Audio Video ini punya martabat, punya kualitas dan punya harga diri serta kualitas yang nantinya diakui di masyarakat, di dunia industri. Kemudian berikutnya yang dipelajari di paket keahlian Teknik Audio Video ini, karena ini berkaitan dengan audio dan video. Jadi audio itu berkaitan dengan suara, kemudian video itu berkaitan dengan gambar. Kemudian sejak tahun 2013 kita sudah menerapkan kurikulum 2013 sehingga di sana pembelajaran harus tuntas. Kemudian berkaitan dengan audio sendiri kita juga mempelajari terkait dengan
karena berkaitan dengan suara berarti nanti ada radio, kemudian tape recorder. Kalau berkaitan dengan video berarti gambar, berarti dengan televisi, kemudian monitor, kemudian juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan gambar. Kemudian dari keterserapan tamatan bahwa lulusan SMK Negeri Tonjong paket keahlian teknik audio video ini banyak tersebar, baik itu di industri otomotif maupun di industri yang berkaitan dengan elektronika audio video sendiri. Banyak perusahaan yang menggunakan jasa dari lulusan SMK Negeri Tonjong, terutama yang di paket keahlian teknik audio video ini. Ada yang di industri otomotif itu ada AHM, kemudian ada AHM. Bahkan di industri pertambangan pun juga SMK Negeri Tonjong sudah bekerja sama dengan Intraku Kencang, itu di pertambangan. Kemudian yang terkait dengan audio video yang kita kerjasama dengan TUA, kemudian kerjasama dengan PT SAP, banyak sekali industri-industri yang bekerja sama dengan kita. Pembelajaran di SMK Negeri Tonjong jurusan paket keahlian teknik audio video ini di kelas 11 mengenal adanya PKL atau praktek kerja lapangan, sehingga ini melatih siswa untuk nanti melihat dunia kerja nyata di industri itu seperti apa. Kemudian hal-hal yang lain terkait dengan promosi, setiap tahun kita melaksanakan promosi melalui penerimaan peserta baru, sehingga tahun ini jumlah kelas untuk paket keahlian teknik audio video kelas 10-nya ada 2 kelas, kemudian kelas 11-nya ada 3 kelas, kelas 12-nya ada 2 kelas juga. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan profil untuk paket keahlian teknik audio video. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Animasi di SMK Negeri 1 Tonjong berdiri tahun 2010. Yang dipelajari di animasi ada 4 macam. Yang pertama animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi, game, dan media pembelajaran interaktif. Lulusan animasi bisa menjadi animator, itu yang lebih utama. Yang kedua bisa masuk ke perguruan tinggi dengan berbagai macam jurusan. Ada animasi, seni rupa, desain komunikasi visual, arsitek, dan sebagainya. Ayo majukan industri animasi di Indonesia. Pertama saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari jurusan animasi ya. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih, kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang jurusan TSM, teknik sepeda motor. Untuk sejarah berdirinya TSM, jurusan TSM ini berawal dari animo masyarakat tentang jurusan otomotif terlalu banyak, sehingga kita mengambil lagi jurusan yang tadinya hanya teknik kendaraan ringan, kita perluas dengan adanya teknik sepeda motor. Kemudian untuk jurusan teknik sepeda motor sendiri
tahun 2017 ini adalah tahun kedua. Berarti berdiri mulai dari tahun ajaran 2015-2016 dan sekarang adalah 2016-17 tahun kedua. Sehingga usia dari teknik sepeda motor ini baru 2 tahun, sehingga kita belum melaksanakan akreditasi. Kemudian mengenai materi apa saja yang kita pelajari di teknik sepeda motor, yaitu yang pertama adalah tentang sasis sepeda motor, kemudian ada kelistrikan sepeda motor, kemudian ada mesin sepeda motor. Kemudian juga ada beberapa hal yang mungkin tambahan dari teman-teman guru tentang perkembangan teknologi di bidang sepeda motor. Kemudian yang ketiga adalah tentang lulusan. Kira-kira kemana lulusan dari TSM? Nah, karena di TSM ini adalah merupakan salah satu jurusan teknik, sehingga dari jurusan TSM ini bisa ke dunia industri, terutama di bidang otomotif ya, bisa masuk di perusahaan-perusahaan sepeda motor, bisa masuk di dealer-dealer sepeda motor, kemudian bisa juga masuk di perusahaan-perusahaan lain yang relevan, perusahaan-perusahaan yang relevan. Nah, kemudian jumlah siswa yang sudah ada sekarang atau jumlah rombongan belajar kita baru ada 3, yaitu di tingkat 1 ada 1 jurusan, 1 rombel, kemudian yang tingkat 2 ada 2 rombel, sehingga total kita baru ada 3 rombel. Nah, kemudian yang keempat tentang kira-kira tahun depan, kalau misalnya kita animo dari masyarakat ini sudah meningkat lagi, maka kemungkinan tahun depan kita akan tambah jumlah rombel, kemudian fasilitas juga akan kita tambah, dengan harapan semua siswa yang mungkin akan mendaftar ke teknik sepeda motor, maka di situ akan bisa kita tampung, sehingga ke depan jurusan teknik sepeda motor akan menjadi satu jurusan yang menjadi jurusan unggulan di SMK Negeri Saroban. Saya kira itu yang saya sampaikan mengenai tentang jurusan teknik sepeda motor. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Abdul Ghani SPD. Sekarang seperti saya mengambil kepala jurusan teknik elektronika industri. Jurusan teknik elektronika industri di SMK Negeri Saroban berdiri tahun ajaran 2016-2017. Adapun yang dipelajari di jurusan TEI atau jurusan teknik elektronika industri adalah yang pertama TKB atau teknik kerja bengkel, yang kedua teknik pemrograman, yang ketiga teknik mikroprosesor, yang keempat teknik listrik, yang kelima teknik elektronika dasar, kemudian gambar teknik. Kemudian nanti jurusan TEI setelah lulus bisa di perusahaan ataupun bisa berwirausaha sendiri. Untuk perusahaannya bisa di PT HM atau jurusan elektronika yang lain. Untuk promosi jurusan biasanya di jurusan menampilkan produk-produk diantaranya mungkin seperti jam digital, kemudian untuk mencari atau peminat jurusan di teknik elektronika industri di SMK Negeri Saroban, yaitu dengan cara yang pertama, ayo yaitu lulusan SMP se-Kabupaten Brebes dan SMP se-Kabupaten Tegal, jangan segan atau jangan sungkan untuk mendaftarkan anak didiknya di SMK jurusan teknik elektronika industri. Anak mempunyai kelebihan, diantaranya nanti setelah lulus anak bisa bekerja di industri, kemudian bisa kuliah, kemudian bisa menghasilkan karya-karya inovasi seperti bisa membuat jam digital yang ada di masjid, kemudian bisa
menggunakan aplikasi elektronika yang lain. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apakah Bapak adalah pengguna jurusan multimedia? Ya, benar. Kalau boleh tahu, itu namanya siapa ya? Namanya Pak Sudarso. Terus sejarah tahun berpindah jurusan multimedia apa? Ya, multimedia berdiri mulai tahun 2016, tepatnya di awal tahun pelajaran 2016-2017. Terus yang dipelajari di multimedia apa? Untuk yang dipelajari di multimedia, untuk yang kelas 10 ini ada tentang komputer, pengenalan komputer dari hardware, software, kemudian ada jaringan komputer juga, kemudian juga diberikan materi untuk pemrograman dasar, pemrograman web. Kemudian untuk yang kelas 11-nya itu sudah mulai tahapan materi animasi sama videografi. Kemudian untuk yang kelas 12 sudah mulai pengolahan kita, pembuatan video, pengolahan audio, sama proyek multimedia. Terus kalau misalnya dari multimedia bisa mengaji? Ya, untuk yang multimedia nanti anak bisa memiliki peluang yang pertama bisa ke desain grafisnya, bisa ke desain programnya, bisa masuk ke advertising, kemudian animator juga bisa, terus ke 3D modeling juga bisa, desain web juga bisa. Ya, kalau kuliah sangat memungkinkan untuk bisa. Jadi anak bisa setelah lulus nanti bisa kuliah, kerja juga bisa.